Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang strategi produk, implementasi rencana, pengendalian strategi, dan evaluasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yakni ada Mbak Diah Niki Mahmudah dengan NIM 4118246. Kemudian ada Mbak Adelia Margareta dengan NIM 4118256. Yang ketiga ada Mbak Ade Putri Yulianti dengan NIM 4118260. Dan yang terakhir saya sendiri, M. Raihan Faldi dengan NIM 4118263 sebagai moderator. Artinya strategi produk. Strategi produk adalah salah satu cara memenangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan, baik itu untuk perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Strategi produk dapat dipandang sebagai salah satu dasar yang dipakai dalam menyusun perencanaan produk untuk perusahaan secara menyeluruh. Dipandang dari luasnya permasalahan yang ada dalam perusahaan, maka diperlukan adanya perencanaan yang menyeluruh untuk dijadikan pedoman sebagai segmen perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Alasan lain yang menunjukkan pentingnya strategi produk adalah semakin kerasnya persaingan perusahaan pada umumnya. Selanjutnya ada strategi produk memerlukan berbagai keputusan yang terkoordinir seperti yang pertama, bauran produk. Bauran produk adalah perpaduan atau rangkaian dari semua lini produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan kepada konsumen. Yang kedua, lini produk. Lini produk adalah kelompok produk di dalam kelas produk yang berkaitan erat karena memiliki fungsi yang serupa, dipasarkan melalui gerai atau saluran yang sama atau dalam kisaran harga tertentu dan dijual kepada kelompok pelanggan yang sama. Dan yang ketiga, jenis produk. Adapun jenis produk terbagi menjadi dua. Yang pertama produk konsumsi dan yang kedua produk industri. Dan yang terakhir jasa. Jasa adalah suatu kegiatan atau tindakan yang tidak terwujud, tidak bisa diraba namun bisa diidentifikasi, direncanakan dan dilakukan untuk memenuhi suatu permintaan dan juga kepuasan pelanggan. Implementasi strategi. Implementasi strategi adalah mengelola kekuatan yang manage semua aspek selama tindakan dijalankan. Dalam penggunaan konsep dan alat perumusan strategi, sebenarnya tidak ada perbedaan secara signifikan antara organisasi kecil, besar, organisasi yang orientasi laba maupun nirlaba. Namun demikian, dalam implementasi strategi ada perbedaan secara signifikan yang didasarkan atas tipe dan ukuran organisasi. Implementasi strategi membutuhkan tindakan-tindakan seperti perubahan struktur organisasi, alokasi sumber daya, program kompensasi, merubah strategi harga, budaya perusahaan, membuat sistem informasi manajemen yang lebih baik, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu Ivancevich menyatakan bahwa ada 4 jenis sinergi yang seringkali mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi, yaitu yang pertama, sinergi pemasaran. Sinergi ini dapat tercipta melalui kerjasama antara distribusi, wiraniaga, dan atau gudang penyimpanan. Misalnya sebuah lini produk yang lengkap dari produk-produk yang terkait satu sama lain dapat menciptakan sinergi yang meningkatkan produktivitas wiraniaga. Sinergi melalui program promosi bersama dapat melipat gandakan keuntungan dengan biaya yang relatif lebih kecil. Yang kedua yaitu sinergi operasional. Sinergi ini dapat diperoleh melalui penggunaan tenaga kerja dan fasilitas bersama atau melalui pembelian kebutuhan operasional bersama dalam jumlah besar. Dalam hal ini berarti ada pembagian biaya overhead bersama. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sinergi investasi. Sinergi investasi dapat tercipta melalui penggunaan fasilitas produksi dalam pabrik secara bersama, pembelian persediaan bahan baku secara bersama, penggunaan peralatan dan mesin-mesin pengolah secara bersama, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu sinergi manajemen. Manajemen yang berkompeten merupakan sesuatu yang langka, sehingga penambahan unit bisnis baru atau produk baru dapat mempertinggi keseluruhan kinerja. Sebagai contoh, pada saat sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan lainnya, pihak perusahaan pengakuisisi mengetahui benar SDM yang akan menduduki posisi kunci, rasio untuk menguji kinerja.
Ada berbagai kemungkinan yang terjadi antara formulasi strategi dengan implementasi strateginya, yaitu yang pertama sukses, merupakan hasil yang paling diidam-idamkan oleh setiap perusahaan. Situasi ini dapat terjadi jika formulasi strategi perusahaan disusun dengan baik, begitu juga dalam implementasinya. Yang kedua yaitu trouble, merupakan situasi di mana perusahaan menyusun formulasi strateginya dengan baik namun implementasinya buruk. Yang ketiga, relate, merupakan situasi di mana perusahaan kurang baik dalam memformulasi strateginya, namun perusahaan melakukan implementasi yang cukup baik. Yang terakhir yaitu failure. Kondisi ini sangat tidak diinginkan oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena strategi perusahaan tidak diformulasikan dengan baik. Demikian juga dalam implementasinya. Berikutnya yaitu menurut Archer, untuk melakukan tahap implementasi dengan baik dan berhasil, manajemen perusahaan perlu terbiasa dan membiasakan diri dengan 4 jenis keahlian dasar, yaitu yang pertama, kemampuan berinteraksi atau interacting skills. Kemampuan ini ditunjukkan dengan kapabilitas manajemen perusahaan dalam berinteraksi dan berempati dengan berbagai perilaku dan sikap orang lain untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan mengalokasi atau allocation skills. Kemampuan ini diperlukan untuk menunjang kemampuan manajemen dalam menjadwalkan tugas-tugas, anggaran waktu, serta sumber daya lain secara efisien. Kemudian berikutnya yaitu kemampuan memonitoring atau monitoring skills. Kemampuan ini meliputi kapabilitas perusahaan dalam menggunakan informasi secara efisien untuk memperbaiki atau menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam proses implementasi. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan mengorganisasikan atau organizing skills. Di sini merupakan kemampuan untuk menciptakan jaringan atau organisasi informal dalam rangka menyesuaikan diri dengan berbagai masalah yang mungkin terjadi. Setelah melakukan implementasi strategi, agar manajemen dapat mengetahui bahwa strategi yang telah diimplementasikan sudah sesuai dengan strategi yang telah diformulasikan, maka strategi tersebut harus dievaluasi. Kemudian, yaitu pengendalian strategi. Pengendalian strategi dipusatkan dengan mengikuti jalannya strategi yang diimplementasikan, mendeteksi setiap bidang masalah atau bidang masalah potensial dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Pengendalian strategi diperlukan untuk mengendalikan perusahaan melalui peristiwa tersebut. Pengendalian strategi harus menyediakan beberapa koreksi langsung berdasarkan pada kriteria menengah dan informasi baru. Menurut Scandal and Hopper, pengendalian strategi berfokus pada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah strategi yang diimplementasikan sesuai dengan rencana, dan yang kedua yaitu apakah hasil yang dibuat oleh strategi merupakan yang diharapkan. Meskipun sistem pengendalian harus dibuat sesuai dengan situasi yang khusus, tetapi sistem pengendalian mengikuti proses dasar yang sama. Biasanya mengikuti 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan apa yang dikendalikan. Yang kedua, menetapkan standar. Yang ketiga yaitu mengukur kinerja. Yang keempat, membandingkan kinerja dengan standar. Yang kelima atau yang terakhir yaitu melakukan tindakan koreksi. Materi selanjutnya yaitu evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tahap proses manajemen di mana manajer puncak berusaha memastikan bahwa strategi yang mereka pilih terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan perusahaan. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi adalah: yang pertama, meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua, mengukur strategi. Yang ketiga yaitu mengambil tindakan korektif. Lanjutannya yaitu informasi evaluasi dan pengendalian atau kontrol terdiri dari data performance dan laporan-laporan aktivitas.
jika hasil-hasil kinerja yang tidak dikehendaki karena proses manajemen strategis digunakan tidak tepat, para manajer operasional harus mengetahui hal itu sehingga mereka dapat mengoreksi aktivitas karyawan. Manajemen puncak tidak perlu terlibat, akan tetapi jika hasil kinerja yang tidak diharapkan dari proses-proses itu sendiri, manajer puncak dan juga manajer operasional harus mengetahui itu sehingga mereka dapat mengembangkan program-program atau prosedur-prosedur implementasi baru. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.